Tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum 2024 telah secara resmi ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022. Dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini, maka jelas sudah keputusan pemerintah tidak akan melakukan penundaan pelaksanaan pemilu 2024. Peraturan ini sekaligus menjawab berbagai polemik di media cetak, media elektronik maupun media sosial yang banyak memperbincangkan isu penundaan pemilu 2024. Sesuai dengan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 2, pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan asas yang bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil atau kita kenal dengan sebutan lu berjudil. Berbagai persiapan dilakukan oleh Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu demi mencapai keberhasilan pemilu 2024. Tidak hanya persiapan, Bawaslu juga mengevaluasi kinerja penyelenggara pemilu berdasarkan pengalaman dari pemilu-pemilu sebelumnya. Badan Pengawas Pemilu atau Banwaslu merupakan pemetaan sejumlah masalah yang berpotensi terjadi pada pemilu 2024 mendatang. Isu yang menjadi perhatian seluruh peserta pesta demokrasi tersebut adalah pemutakhiran data pemilih. Data pemilih adalah salah satu komponen pokok dalam penyelenggaraan pemilu. Karena secara teknis, segala kebutuhan logistik penyelenggaraan pemilu di TPS seperti surat suara, formulir, dan peralatan lainnya sangat bergantung terhadap data pemilih. Berkaca dari pengalaman pemilu sebelumnya, bahwa masalah paling banyak datang dari data pemilih, sehingga perlu adanya pengembangan mekanisme pemutakhiran data pemilih dan penguatan regulasi untuk mengatasi permasalahan validasi data pemilih. Tak hanya itu, sejumlah potensi permasalahan pelaksanaan pemilu 2024 diantaranya seperti beban kerja penyelenggaraan pemilu yang begitu tinggi. Bahkan pada pemilu 2019 lalu, terdapat 894 petugas penyelenggara yang meninggal dunia akibat beban kerja yang berat, sehingga perlu ada antisipasi. Faktor lain selain beban kerja penyelenggaraan adalah terbatasnya SDM penyelenggara yang memenuhi persyaratan. Ini terbukti ketika pemilu serentak 2019 lalu, banyak petugas pemilu yang dipersoalkan oleh peserta karena tidak memenuhi persyaratan minimal usia 25 tahun. Guna mengantisipasi hal serupa terjadi, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan bahwa Bawaslu sudah mengusulkan agar ada peraturan baru terkait syarat umur yang lebih longgar, yakni minimal pendidikan SMP. Hal ini juga dilakukan karena Bawaslu kesulitan mencari penyelenggara yang sesuai syarat. Pemilu 2024 hampir di depan mata. Pemerintah dan partai politik bersiap menyambut momen tersebut. Polisi bersiaga mengamankan pemilu, termasuk mengantisipasi penyebaran berita bohong atau hate speech seperti penyerangan calon lain pada saat kampanye di media sosial. Media sosial adalah salah satu cara untuk menyebarkan berbagai macam informasi, termasuk informasi hoax. Berita hoax menjadi penyebaran informasi yang paling diantisipasi kepolisian, sebab dampaknya dapat mengakibatkan perpecahan antar warga di Indonesia. Data EMP Bareskrim Polri menunjukkan terjadi peningkatan jumlah laporan kasus hoax pada 2022 yang jumlahnya 4 kali lipat lebih banyak dari tahun 2021. Adapun upaya yang dilakukan Polri yaitu mengedukasi masyarakat agar tidak mudah percaya dengan kabar yang beredar dan perlu mencermati sumber pengunggah maupun penyebarnya. Selain itu, saat ini muncul wacana untuk mempersingkat masa kampanye sehingga ada konsekuensi dan pengaturan yang lebih kuat. Permasalahan lain yang masih menjadi perhatian Bawaslu adalah kemungkinan adanya praktik politik uang. Politik uang menjadi salah satu ancaman serius pemilu 2024 mendatang. Politik uang tidak lagi antara peserta dan pemilih, tetapi merambah ke penyelenggara pemilu. Bahkan masyarakat telah menganggap lumrah politik uang. Berdasarkan laporan Lembaga Survei Indonesia pada 2019, sebanyak 48% masyarakat beranggapan jika politik uang hal yang biasa. Hal ini menjadi tantangan baru pada pemilu 2024. Cara untuk mencegahnya adalah melalui DKPP, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang berwenang memberi keputusan yang bisa memberikan efek jera kepada penyelenggara yang terlibat politik uang. Sebagai contoh, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada anggota KPU Kota Prabu Muli yang terbukti menerima uang dari salah satu anggota legislatif dengan menjanjikan sebanyak 20.000 suara. Selain itu,
Hal yang tidak boleh diabaikan dalam penyelenggaraan pemilu adalah penyebaran logistik pemilu seperti surat dan kotak suara oleh KPU. Untuk mewujudkan pemilu 2024 yang sukses, perencanaan logistik yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, hemat anggaran, dan tepat sasaran. Anggota Bawaslu, Herwin Malonda mengingatkan KPU agar bisa menyusun jadwal pengadaan logistik pemilu 2024 dengan baik. Proses pengadaan surat suara, bilik suara, serta kotak suara harus dipastikan ketepatannya supaya tidak ada TPS yang memundurkan jadwal pemungutan suaranya. Dia mengingatkan KPU juga harus memperhatikan kondisi cuaca dan iklim dalam distribusi dan penyimpanan logistik pemilu. Karena pada pemilu 2019 lalu, ada 14 gudang surat suara yang rawan bocor dan rawan banjir. Persiapan logistik pemilu ini memerlukan dukungan teknis dari pemerintah daerah, Polri, dan TNI beserta instansi terkait. Sebagai pemuda, kita juga harus menjadi pemilih yang cerdas dalam menghadapi pemilu 2024. Pertama, kita harus menelusuri rekam jejak, visi misi, dan program kerja. Kita perlu teliti dan cermat dalam menentukan hak pilih kepada kandidat yang berkompetisi. Kemudian, perhatikan visi misi yang dibuat. Apakah sudah relevan dan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat atau belum? Selain itu, pilihlah calon pemimpin yang memiliki program kerja yang terukur dan tentunya realistis untuk dijalankan. Bukan program kerja yang dibuat hanya untuk menarik simpati publik. Nah, calon yang baik biasanya tahu persis permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan menawarkan sebuah solusi untuk mengatasinya. Kedua, lawan money politik. Salah satu yang akan kita temui di tengah perhelatan pesta demokrasi adalah bertebarannya money politik. Anehnya, fenomena ini menjadi sesuatu yang lazim di masyarakat. Pemilih yang cerdas tidak akan pernah tergoda untuk menerima tawaran pemberian sejumlah uang. Money politik adalah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi dan pelecehan terhadap masyarakat sebagai pemilih. Ketiga, jadilah pemilih yang berdaulat tanpa ada intervensi politik oleh siapapun dan dalam bentuk apapun. Jagalah independensi pilihan politik sebagai pemilih untuk benar-benar memilih yang terbaik bagi bangsa yang layak untuk duduk di parlemen dan memimpin negeri tercinta Indonesia ini. Keempat, ajak orang-orang sekitar untuk menggunakan hak suaranya alias jangan golput, karena golput itu tidak keren, padahal kita bisa ikut berkontribusi untuk kemajuan Indonesia 5 tahun mendatang. Kelima, pemerintah harus menyediakan fasilitas yang dapat mendukung kegiatan pemilih pemula dalam pendidikan politik dan merangsang untuk berpartisipasi aktif untuk menjadi pemilih pemula yang cerdas. Keenam, harus ada penyajian iklan di media dengan tema generasi pemilih cerdas dalam pemilu di dalam media yang dapat diakses oleh pemilih pemula. Dan jangan sampai menggunakan bahasa yang mempersulit pemilih pemula dalam memahaminya. Selanjutnya, komitmen yang kuat dari penyelenggara yaitu KPU dan Bawaslu melakukan edukasi yang memberikan gambaran dan arahan kepada pemilih pemula tentang pentingnya pemilu dan pentingnya memberikan hak suara pada pelaksanaan pemilu atau pilkada. Oleh karena itu, Semua problematik pemilu 2024 harus diantisipasi. Mulai saat ini, Kita, sebagai pemuda penerus bangsa, Harus menjadi pemilih yang cerdas. Untuk memajukan Indonesia.